Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fedullah Al-Kamal dengan NIM 2111300081. Duduknya di sini saya ingin menjelaskan ataupun beberapa hal yang ingin disampaikan mengenai tentang sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Bagaimana sih, dari mana saja sih hukum ekonomi Islam ini sumbernya, atau rujukannya, atau dalilnya dari mana saja. Nah, mungkin langsung saja. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam itu ada beberapa, di antara lainnya yang pertama yaitu Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma atau ijtihadnya para ulama, yang keempat qiyas, dan beberapa qiyas di bawahnya seperti al-masalih, maslahat, seperti hal tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan satu daripada sumber hukum ekonomi Islam di Al-Qur'an. Al-Qur'an ini patokan pertama daripada sumber hukum ekonomi Islam, bahwasanya hal-hal yang mengenai tentang jual beli, hal-hal yang mengenai hukum muamalah dan sebagainya itu ada di dalam Al-Qur'an. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa ang takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang pada artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian, illa angtakuna tijarotan, kecuali kalian jual beli saling meridoi di antara kalian, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha penyayang untuk kamu atau kalian-kalian. Yang kedua dari Al-Hadis. Nah, Al-Hadis ini sumber hukum ekonomi Islam yang kedua, yang dimana Al-Hadis ini menjadi patokan atau tafsiran ataupun hal-hal yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, yang adanya di Al-Hadis. Beberapa hadis banyak mengenai tentang muamalah. Selanjutnya ada juga mengenai tentang sumber hukum ekonomi Islam di ijma. Nah, ijma ini dalam bahasa Arab diartikan sepakatnya para ulama. Namun di dalamnya tidak sembarangan, tidak hanya sepakat saja. Di dalamnya ini ada perkumpulan ulama-ulama mujtahid. Nah, ulama mujtahid juga terbagi menjadi dua, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid ghair mutlak. Nah, yang diambil ini mujtahid mutlaknya. Nah, nanti di dalamnya juga ada pendapat ulama-ulama mutaqaddimin, ada pendapat ulama-ulama mutakhirin. Lalu apa yang harus kita ambil dari keduanya tersebut? Ulama mutaqaddimin antar mutakhirin, yang diambil adalah pendapat daripada ulama mutakhirin, pendapat yang paling akhir. Bukan ulama yang paling mutaqaddimin, maaf sebelumnya, yang diambil itu pendapat ulama mutaqaddimin yang baru ya, yang sejak ini dahulu. Yang selanjutnya yaitu ada qiyas, sumber hukum ekonomi Islam yang terakhir, ataupun nanti yang qiyas ini bercabang, yang terakhir yaitu qiyas mengenai tentang bagaimana cara, misalkan di ijma tidak ada, di hadis tidak ada, di Al-Qur'an tidak ada, maka kita akan mengiaskan dengan dalil-dalil yang ada dalam ijma, yang dalil-dalil yang ada di hadis, dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an. Nah, qiyas ini juga tidak hanya sembarang qiyas, di dalamnya juga ada qiyas-qiyas yang benar-benar sah, ada qiyas-qiyas yang tidak sesuai. Maka yang harus kita ambil yaitu qiyas-qiyas yang sesuai dengan adanya dalil yang ada di ijma, hadis ataupun Al-Qur'an. Dan beberapa lain di bawahnya mengenai tentang sumber hukum ekonomi Islam bercabang daripada qiyas tersebut. Nah, mungkin sedikitnya penyampaian materi yang begitu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.